Wassalatu wassalamu ala asrafil Untuk anbiya'i wal pertemuan mursalin selanjutnya ini mau wa dikocok ala atau alihi mau wa ashabihi ada yang ajma'in amma ba'du. menempati atau Puji syukur ada monggo yang sareng request sareng betul kita Jin? ngucapkan Monggo. dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit kita sedaya saged makembal manunggal saking sedaya penjuru wonten tlatah Wonogiri dugi Donoharjo nggih Bu. Donoharjo dalemipun Ibu Sri serta Bapak Sunarto. Alhamdulillah ini semuanya karena nikmat yang kita rasakan yang diberikan kepada Allah kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul. Salam serta salam kita aturaken dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW sang teladan yang menginspirasi kita untuk senantiasa bertemu dan bersilaturahmi, karena kayaknya hidup itu kalau kita bisa bertemu dengan rekan sejawat, dengan keluarga, dengan andai tolan, apalagi kita sudah lama tidak bertemu, tentu banyak hal, banyak cerita, atau sekedar kita untuk bertatap muka, berjabat tangan, ini sebuah satu kenikmatan. Kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi, banyak manfaat yang bisa kita petik, sekalipun mungkin untuk mengalokasikan waktu kita sangat sulit, atau mungkin bahkan satu hari kita sudah punya beberapa agenda yang semuanya juga sama. Maka ketika kita bisa memilah dan menempatkan waktu kita masing-masing untuk menyamakan waktu dan bisa bertemu, ini adalah sebagai suatu karunia, suatu nikmat. Apalagi kita sudah berada di bulan Suro, hari yang keempat dari hari yang kelima dari perjalanan kita di tahun baru 1445 Hijriah, momentum tahun baru bagi kita. Untuk pertemuan selanjutnya ini mau dikocok adalah atau mau menjadi momentum untuk kita memulai ataupun untuk kita mereview, untuk kita menengok ke belakang tentang apa-apa saja yang sudah kita lakukan untuk masa depan. Masa depan menjadi misteri bagi kita karena kita diberikan 3 waktu. Masa lalu sudah berlalu sesuai dengan usia kita masing-masing. Ada yang 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10. Nah, ini adalah sejarah kita masing-masing. Apa yang sudah kita lalui hanya bisa kita nostalgia. Termasuk juga kita nostalgia ketika masih bersama di rumah sakit. Ya, ini nostalgia masa yang lalu. Bisa kita kenang, bisa kita indahnya, ataupun mungkin masa sulit maupun masa longgar. Ini bisa kita kenang, bisa kita menjadi semangat bagi kita. Maka saat ini adalah waktu bagi kita untuk menciptakan atau meng-create, mewujudkan apa yang menjadi semangat ataupun cita-cita harapan kita yang belum terwujud. Ini adalah saat ini yang kita mewujud. Kita merencanakan di tahun baru, ada planning, ada rencana-rencana yang kita siapkan agar masa depan akan lebih baik. Sedangkan masa depan ini adalah masa yang akan kita tempuh. Kita tidak tahu misteri besok, hari besok. Yang bisa kita gunakan adalah prediksi, yang bisa gunakan adalah kebiasaan, barangkali pengalaman-pengalaman yang lalu besok itu akan seperti ini.
Maka satu firman Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 12 untuk kita cermati, untuk kita renungkan sebagai satu bekal kita dalam menempuh atau menyiapkan hari esok yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, ittaqullah, bertakwalah kalian wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap orang, setiap individu menyiapkan dirinya untuk kehidupan hari esok. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kita siapkan untuk hari esok? Bisa hari esok itu adalah besok hari atau nanti, atau waktu yang panjang yang disebut sebagai hereafter. Kalau here itu adalah hari ini, saat ini, di sini, tapi hereafter adalah setelah hari ini, berarti hari esok atau kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat akan hanya bisa kita tentukan, bisa kita create, bisa ciptakan sesuai dengan amal ataupun tanaman yang kita tanam. Maka siapa yang menanam kebaikan, dia akan mengetam. Sebaliknya, siapa yang menanam kejahatan, dia juga akan memetik buahnya. Dalam satu firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan memetik atau mendapat balasan dari kebaikan yang dia lakukan, yang setimpal bahkan dilipat gandakan balasannya bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan, kemaksiatan, kejahatan, dia akan memetik, akan mengunduh buah dari kejahatan yang dia lakukan. Maka kita manfaatkan betul sisa kehidupan kita untuk beramal, untuk terbaik sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, agar kita mendapatkan kehidupan yang terbaik di sisa kehidupan ataupun masa yang akan datang. Saya kira itu untuk memaknai hijrah ataupun tahun baru hijriah, satu surah untuk kita melakukan perubahan, hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, hijrah dari yang tidak produktif menjadi produktif, hijrah dari segala kekurangan menjadi suatu kelebihan, kita ikhtiarkan, termasuk dari bagaimana kita memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mekaten sedikit yang bisa kami sampaikan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang tetap. Kami memohon kepadamu hati yang khusyuk. Kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kami memohon kepadamu rizki yang halal dan berkah untuk keluarga. Kami memohon kepadamu keyakinan yang benar. Kami memohon kepadamu amal yang soleh. Kami memohon kepadamu agama yang lurus. Kami memohon kepadamu kebaikan yang banyak.
Kami memohon kepadamu ampunan dan afiat. Kami memohon kepadamu kesehatan yang sempurna. Kami memohon kepadamu syukur atas kesehatan. Dan kami memohon kepadamu rizki yang berkah untuk keluarga kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alana fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga di tahun baru ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari usaha, ikhtiar, dan kreativitas yang kita lakukan, sehingga sisa hidup kita senantiasa memproduksi amal kebaikan dan bisa menjadi penolong kita masing-masing. Kurang langkung pun nyuwun pangapunten, upat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang request betul, Jen?